Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anggara dengan NPM 25782051 dari kelas 2B Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan melanjutkan tugasan saluran video untuk modul 4.7.2 tentang Connect to Physical Layer. Oke, mungkin langsung saja pada part 1. Di sini kita akan mengidentifikasi physical karakteristik di interworking device. Oke, masuk pada step pertama. Di sini kita akan mengklik router S, yaitu di sini router S. Oke, di sini kita akan klik pada tab physical. Di sini kita akan cek, mungkin kita akan sedikit zoom. Nah, di sini untuk router sendiri di sini sudah status aktif. Oke, mungkin lanjut ke yang ke B. Di sini zoom in expand and window AC to router. Oke, di sini kita sudah zoom in. Jadi di sini ada pertanyaan which managing port and are available. Jadi untuk portnya sendiri itu ada beberapa. Di sini ada konsol, lalu di sini ada out, yang atas out. Di sini juga ada port-port yang lain, banyak port untuk routernya sendiri. Oke, mungkin lanjut ke C. Di sini LAN dan WAN interface this router, how many are there? Jadi di sini ada berapa port LAN dan WAN? Di sini hanya ada mana ya? Ada gigabit Ethernet 0/0 dan gigabit Ethernet 0/1. Dan juga ada port serial, yaitu serial 000 dan serial 001. Jadi totalnya itu ada 2 GB Ethernet dan 2 serial. Jadi untuk mungkin kita pindahkan. Oke, kita matikan sebentar. Lalu kita akan tambahkan portnya. Nah, di sini ada port gigabit Ethernet dan 2 serial interface gitu. Oke, mungkin masuk pada D. Jadi kita pada D ini kita akan klik CLI. Kita masih belum mengaktifkan CLI. Oke, kita tunggu. Jadi pada CLI ini kita akan melihat IP ya. Jadi kita akan salin saja agar lebih cepatnya. Oke, lalu kita pastikan sini untuk show IP interface B. Oke, di sini how many physical interface online. Jadi berapa physical interface-nya? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi di sini ada 9 dan statusnya masih down semua, hanya paling bawah yang up. Jadi statusnya masih mati semua ya. Oke, lanjut yang E. Kita masih di ini router. Lalu di sini pada E kita akan show interface gigabit //. Oke, kita paste. Oke. Di sini ada pertanyaan apa di bandwidth bawaan dari interface. Jadi untuk bandwidth bawaannya itu di sini ada angka 100.000 kbit ya untuk default atau bawaan dari routernya. Oke, lanjut masih yang E. Jadi kita akan cek lagi untuk interface serialnya sekarang. Jadi Giga Ethernet sekarang interface serial. Oke, mungkin kita Q lalu kita paste. Oke, di sini ada masih bawaan untuk bandwidth bawaan, yaitu di sini untuk bandwidth bawaannya itu ada di angka 1544 kbit ya untuk bandwidth bawaan dari interface serialnya. Oke. Mungkin itu untuk step 1, lanjut pada step 2. Oke, untuk step yang kedua di sini
ada pertanyaan berapa slot tambahan pada router S ya. Jadi untuk slot tambahan pada router S ini ada 4 ya. Oke, di sini ada bukan deh, ada slot tambahan jadi ada 2, tapi di yang kedua di sini yang selanjutnya di sini dikunci atau ditutup ya. Jadi sini ada 2 slot tambahan gitu. Oke, di sini selanjutnya kita keluar dari router S, jadi masuk pada switch 2 ya, masuk pada switch 2. Oke. Di sini. Oke, untuk switch 2 di sini berapa expansion slot pada switch? Di sini hanya ada satu untuk switch tambahan. Hanya ada satu untuk menambahkan slot portnya. Kayak gitu. Oke, masuk pada part 2. Jadi part 2 select correct to module connectivity. Jadi pada steps yang A kita klik router lagi S, klik physical, lalu di on the left model level you. Oke, jadi di sini ada pertanyaan unit PC 1 dan 2. Jadi kita untuk mengkoneksikan PC 1 sampai 3 di sini kita harus menggunakan modul yang namanya HAWI ini, HAWI PSSW ini. Jadi kita tambahkan pada slot kosong ya di sini tadi. Oke, di sini saya sudah menambahkannya di sini. Oke. Jadi modul ini menyediakan 4 port. Jadi switch ini menyediakan 4 port ya, port baru. Oke, masuk pada ini klik switch 2. Jadi kita klik switch 2. Oke, jadi pada switch 2 kita akan menambahkan sebuah port baru, yaitu di sini dinamai PT switch NM1FG. Ini kita tambahkan seperti ini. Oke, sebelum menambahkan kita harus mematikannya terlebih dahulu. Jadi kita tambahkan. Oke, di sini masih oke seperti ini. Kita tambahkan. Nah, oke, jika sudah. Nah, jadi alasan untuk menambahkan itu agar si switch menyediakan port fiber gigabit Ethernet gitu. Oke, mungkin untuk step 1. Mungkin lanjut ke step yang kedua. Jadi kita akan klik S terlebih dahulu. Nah, pada step yang kedua ini kita disuruh untuk menambahkan sebuah modul ya. Jadi sini tadi saya sudah menambahkan modul, yaitu Awits PSSW ini sudah saya tambahkan ya. Ini yang ini sudah saya tambahkan ke sini. Jadi untuk menambahkan kita harus mematikan si routernya terlebih dahulu gitu. Oke, untuk switch 2 juga di sini kita disuruh menambahkan juga ya. Jadi karena saya sudah menambahkan, jadi kita tadi belum saya nyalakan lagi ya. Oke, sudah. Oke, yang lanjut di sini kita akan mengecek pada switch 2. Jadi kita akan mengecek untuk interface bridge-nya. Jadi kita show oke, begini. Jadi untuk di sini ada pertanyaan which slot was inserted. Jadi di sini slot yang ditambahkan itu ada pada yang mana? Jadi yang ditambahkan itu ada di Giga Ethernet 5/1 ini. Jadi yang ditambahkan yaitu yang di sini, Giga Ethernet 5/1 kayak gitu. Oke, masuk part 3. Jadi di part ketiga ini kita akan menyambungkan device-device yang berada di sini. Oke, mungkin lanjut. Yang pertama di sini kita akan router S. Jadi kita akan tambahkan menggunakan kabel strike. Jadi kita menggunakan kabel strike. Jadi untuk sini, lalu kita akan tambah ke sini belum full. Oke, jadi kita klik router, lalu kita tambahkan menggunakan gigabit Ethernet 00 ke switch 1. Jadi switch 1 di sini menggunakan menggunakan apa nih, Giga Ethernet 0/1 juga. Oke, di sini. Oke.
Lanjut masih di router, jadi kita tambahkan lagi untuk ke switch 4. Jadi kita Giga Ethernet 01 ke switch Giga Ethernet menggunakan 01 ya. Ya, sama masih di router. Jadi kita di sini akan menyambungkan ke PC 1 yang di atas menggunakan kabel strike juga. Jadi di sini kita menggunakan jadi di sini pakai 01 pas Ethernet, ini juga pas Ethernet kosong. Jadi kita ulangin sesuai soal ya. PC 2 lalu ke PC 3. Oke, jika sudah kita masuk pada switch 1 ini. Jadi kita akan menghubungkannya PC 4 sampai 6 ke switch 1 menggunakan kabel strike juga. Ini urutan sama ya. Jadi dari 01 ke 01 ke flash Ethernet ke PC 4. Lalu oke, kita urutan saja ya. Ulangin sama. Lanjut ke sini dan selesai. Oke, switch 1 sudah terhubung ke PC. Melanjut ke switch 4. Jadi ke switch 4 ini kita menggunakan kabel crossover. Jadi ke switch 3 ya. Jadi switch 4 ke switch 3. Jadi menggunakan Giga Ethernet 02 yang untuk switch 4 ke switch 3 menggunakan Giga Ethernet 3.1. Ini. Oke. Jika sudah masuk ke switch 3 akan menghubungkan ke switch 2 ya menggunakan kabel fiber. Oke, untuk kabel fiber sendiri mungkin kita akan menggunakan mungkin single mode fiber ke switch 2. Jadi kita Giga Ethernet 5.1 lalu ke switch 2 menggunakan Giga Ethernet 3. Switch ini ya. Nah, lanjut di sini pada switch 2 jadi kita menghubungkannya ke PC 8 PC 7 ke 9 ya. Jadi kita menggunakan kabel strike. Jadi ke PC 7 menggunakan pas Ethernet 01. Oke, kita ulangin. Oke, seperti ini. Lanjut di sini sudah posisi 9, lanjut ke switch 2 ke access point. Jadi switch 2 ke access point. Gunakan kabel strike juga. Jadi sini untuk switch 2 menggunakan gigabit Ethernet 3.1 ke access point yang menggunakan port di sini untuk mana nih? Access point menggunakan port kosong ya, seperti ini. Lalu lanjut switch 2 gitu ya. Oke, sudah. Lanjut ke sini untuk router S ke west di sini menggunakan kabel DCE. Oke, untuk DCE sini menggunakan serial 000 ke sini menggunakan west. Jadi sini menggunakan serial 00 juga. Oke, seperti ini. Di sini untuk kita menghindari di sini masih merah, sebenarnya saya salah untuk jenis kabelnya. Jadi harusnya sepertinya multi ya, di sini menggunakan multi fiber. Jadi kita sambungin lagi. Oke, sudah. Oke, jika sudah nyambung, masuk ke step part 4 yaitu step 1. Jadi kita masuk pada router, yaitu pada router S ini. Jadi masuk CLI, lalu kita show interface.
show interface brief seperti ini. Oke, show IP interface ini, lalu enter. Oke, di sini untuk status di sini seharusnya harus sesuai ya. Jadi di sini harus up kecuali serial 001 di sini down, dan untuk pasiden 013 down juga. Jadi di sini sudah berubah, tadinya down semua, sekarang masih sudah ada yang up gitu. Oke, lanjut di sini kita akan mengkonekkan wireless device laptop dan tablet PC. Jadi kita klik laptop ya, kita klik laptop, masuk ke config, lalu di sini pada wireless kosong, jadi kita centang port status, jadi kita on kan. Oke, jika sudah kita tunggu sampai dia connect ya. Untuk melihat status connectnya kita tunggu di sini. Oke, kita tunggu. Untuk melihat, oke, di sini sudah connect sepertinya ya. Oke, lanjut di sini kita klik desktop jika sudah connect, terus ke web browser. Oke, kita tunggu. Oke, untuk web browser emang lama ya untuk dibuka. Oke, untuk browsernya sudah berhasil kita buka. Jadi kita akan ketik www.cisco.pka ini, lalu kita klik go. Dia akan mengarahkannya ke web Cisco Packet Tracer. Jadi kalau sudah seperti ini berarti kita sudah berhasil mengkonekkannya gitu. Oke, tuh laptop sudah connect. Lanjut ke tablet PC. Jadi untuk langkahnya sama, untuk seperti laptop dari wireless kosong, lalu kita on kan. Nah, itu untuk sini. Oke, untuk mengkonekkannya menggunakan wireless ya untuk dua device ini. Oke, masuk step 3. Di sini kita akan mengubah koneksi tablet PC menjadi seluler. Jadi kita klik tablet PC ini, masuk ke tab config, lalu pilih wireless kosong, lalu hilangkan centang port status. Jadi kita akan menghilangkan port status. Oke, jika sudah hilang kita klik di 3G 4G cell 01 ini. Nah, lalu kita centangkan port status ini untuk mengubahnya ke koneksi menjadi koneksi seluler ya. Oke, jika ini sudah connect atau belum? Oke, jadi dia akan menghubungkannya ke cell tower ya, bukan ke access point lagi, jadi langsung ke cell tower. Ini kita masuk ke web lagi. Oke, kita tunggu untuk webnya sampai kebuka. Oke, mana ini? Oke, jadi kita cek menggunakan sama cisco.pka ini, lalu kita go. Jika dia sudah masuk seperti halaman tadi, dia sudah berhasil terhubung ke Cisco. Jadi sudah berhasil terhubung. Oke, kita tunggu. Oke, ini cukup lama, mungkin kita percepat.
Oke, nah jika dia sudah seperti ini, artinya untuk tablet PC menggunakan seluler sudah berhasil ya. Oke, begitu. Nah, selanjutnya di sini kita akan cek koneksivitas PC. Jadi mungkin kita akan menggunakan web saja. Mungkin saya akan cek PC 1 lalu ke web browser juga. Oke. Oke, di sini masih lama ya untuk buka web browsernya. Oke, coba kita cek www.cis.logo. Kita percepat agar hasilnya langsung keluar. Oke, masih belum keluar. Oke, untuk PC ke web ternyata tidak bisa ya. Mungkin gara-gara dia tidak memiliki IP atau tidak terhubung gitu. Oke, mungkin juga gara-gara dia tidak terhubung ke cell tower atau access point atau terhubung ke webnya. Oke, mungkin kita langsung cek result. Oke, di sini untuk assessment item ini sudah kecentang semua untuk semua langkah-langkah tadi. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.